Om Swastiastu. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang stres. Jadi hidup ini penuh dengan stres dan utamanya akan saya bahas tentang stres di tempat kerja. Saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, dengan situasi kerja yang tidak menentu, dengan produktivitas pemasaran yang kurang bagus, terjadi penindasan pada karyawan-karyawan. Oleh karena itu, paparan kami adalah utamanya tentang stres di tempat kerja. Stres adalah keadaan jiwa yang paling populer di abad ini. Coba Anda ingat-ingat kembali beberapa banyak orang yang Anda jumpai mengatakan bahwa mereka sedang mengalami stres, atau mungkin Anda sendiri sedang mengalami stres. Stres bukan suatu penyakit, tapi jika Anda tidak dapat mengatasinya dalam waktu tertentu, Anda akan terkena banyak masalah kesehatan. Pada masa transisi kepemimpinan baik di daerah kabupaten, kota ataupun provinsi maupun di pusat, hal ini akan terjadi. Apalagi kualitas pimpinan Anda sangat rendah, baik di bidang material, kemampuan emosional, dan kemampuan teknik yang sangat membahayakan bawahannya. Bagaimana sikap Anda sebagai bawahan bila atasan Anda stres-stresan? Sebaiknya menghindar saja supaya jangan Anda menjadi korbannya. Nah, ini kita sadari betul saatnya sekarang ini adalah merupakan fase transisi kepemimpinan baik di nasional, kabupaten maupun di kota. Transisi ini akan memberikan tekanan-tekanan maha dahsyat, baik tekanan politis maupun tekanan teknis. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sebuah artikel yang mengatakan bahwa lebih dari 40 juta orang di Eropa, atau setidaknya 1 dari 3 orang pekerja mengatakan bahwa mereka mengalami stres di tempat kerja. Jadi stres di tempat kerja adalah masalah kedua yang sering terjadi di samping masalah sakit badan, sakit pinggang, punggung. Dari hasil survei juga dikatakan bahwa lebih dari 1/4 pekerja absen selama 2 minggu. Nah, secara akumulasi dalam setahun mereka merasakan permasalahan ini, masalah kesehatan yang diakibatkan oleh stres. Maka jadi mohon maaf karena saya belum mendapatkan hasil survei di Indonesia, tetapi kurang lebih saya pikirkan sama juga jumlahnya di Indonesia ini. Dan kita sadari betul bahwa ada beberapa penelitian menyatakan 60-68%. Jadi 60-68% karyawan itu stres akibat kerja. Ini ada beberapa survei yang dilakukan oleh teman sejawat, tetapi memang belum dipublikasikan, yang perlu mendapatkan kajian lebih dalam lagi. Dan kita mencoba di beberapa pelayanan primer pengembangan mengenai masalah kesehatan kejiwaan. Utamanya adalah bagaimana masalah kesehatan stres akibat kerja ini. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal utama yang dapat menyebabkan stres di tempat kerja. Kondisi kerja yang selalu di bawah tekanan, isu mutasi,
amputasi. Nah, ini yang sering dikatakan. Saya tidak mengerti beberapa pejabat teras menyatakan amputasi, pemberhentian. Apakah boleh semena-mena seperti itu? Ketidaktahuan atasan tentang administrasi keuangan daerah serta ketidakmampuan sistem koordinasi. Jadi secara komunikatif ini pimpinan masih merupakan kendala, masalah komunikasi dan koordinasi. Ini yang perlu mendapatkan ya kemampuan, jangan hanya adalah popularitas semata. Pengalaman yang kurang dan tidak tahuan atasan tentang sistem kepemerintahan. Jadi ketidakjelasan tugas yang diberikan, proyek-proyek fisik yang sangat banyak, ratusan miliar yang tidak jelas. Yang namanya DIPA belum turun, mereka memaksakan harus kerja cepat. Apa mungkin? Orang DIPA belum turun, bagaimana harus Anda kerja cepat? Ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Kurangnya perencanaan kerja, ya baru sebagai pemimpin ya harus melihat perencanaan, peranan, visi dan misinya. Yang harus mereka kalau tidak memahami atau belum jelas, jadi harus mempelajari, melihat kembali lah mengenai visi, misi dan jadi program kerja yang direncanakan, sehingga akan terjadinya sinkronisasi dari pusat, provinsi, kemudian daerah, dan mensinkronisasikan jadi RPJMD-nya dengan program kerja pemimpin yang bersangkutan. Nah, inilah yang kami katakan kurangnya perencanaan kerja yang mantap, adanya ancaman di kalangan karyawan. Nah, yang menyatakan mau amputasi, apa istilahnya tidak diketahui, amputasi, mutasi, yang segala-galanya, yang memberikan tekanan kepada bawahannya yang tidak rasional. Teriakan dan jadi makian dari para konsumen, jadi masyarakat yang membutuhkan suatu pelayanan publik yang lebih bagus. Tidak kalah pentingnya adalah teman kerja yang selalu mengganggu. Ketidaknyamanan fisik seperti suara mesin, ribut, ventilasi, dan lain-lainnya. Apalagi sekarang diterapkannya mengenai masalah absensi, mesin absensi, yang kurang memberikan fleksibilitas pada tempat-tempat kerja. Tapi di satu sisi ada hal yang baik, tetapi saya yakin ini yang perlu mendapatkan suatu pertimbangan kita bersama. Dan yang paling buruk, tidak adanya perbaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti kami katakan tadi. Jadi menyangkut apa sih yang diupayakan, diketahui tetapi tidak ada dana. Jangan sekali-kali menyatakan bahwa lingkungannya buruk, administrasi, ya bagaimana orang pendanaannya tidak ada. Yang dikatakan harus diganti, omong kosong semua. Jadi ini yang harus pemimpin yang memiliki pandangan yang lebih dalam, mengetahui kebutuhan lingkungan kerja. Hal-hal ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental seperti depresi, gelisah, gugup, dan tidak fokus untuk waktu yang lama, dan keletihan yang berkepanjangan. Apalagi isu-isu tanggal sekian mutasi, memberikan isu yang berkepanjangan dan menimbulkan stres yang cukup berat. Jika ada hal-hal di atas, jika ada hal-hal yang seperti itu dirasakan, saya rasa Anda perlu segera merubah aktivitas Anda sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di hidup Anda secara keseluruhan. Nah, jangan sampai terganggulah. Lakukan traveling dengan keluarga kemana Anda suka, sehingga akan terjadi penyegaran. Segar, lakukan refreshing sesuai dengan hobi dan kondisi Anda masing-masing. Dan sebaiknya keluar saja bila tugas-tugas yang berat ini, jangan Anda stay di sana, keluar saja dari tugas itu.
Jangan Anda bertugas di tempat yang menimbulkan suatu tekanan yang cukup berat. Ini akan menimbulkan kesehatan mental yang buruk. Hal ini mengancam kesehatan pribadi Anda sebagai bawahan apa yang harus Anda pilih. Apakah mati dini, keuangan, harkat, martabat, status sosial. Oleh karena itu, harus kesehatan Anda mendapat pertimbangan utama. Tidak mungkin atasan Anda akan bertanggung jawab terhadap kesehatan Anda. Tidak mungkin pimpinan Anda akan menentukan umur Anda panjang. Kalau Anda sakit, apalagi mati, paling pimpinan Anda jadi hanya memberikan doa sesaat itu saja. Setelah itu mereka meninggalkan. Jadi lying on semuanya adalah sangat tergantung kepada kesehatan pribadi Anda, ditentukan oleh diri Anda sendiri. Komandan, pemimpin yang menyatakan kerja cepat. Nah, kalau ada permasalahan, siapa yang bertanggung jawab? Demikian juga bila Anda masuk hotel Pridio atas perbuatan Anda yang desakan pimpinan Anda. Oleh karena itu, Anda harus berpikir lebih cerdas, cermat. Jangan sampai Anda masuk hotel Pridio. Jadi kalau masuk hotel Pridio, paling atasan Anda cuci tangan. Tidak ada yang mau bertanggung jawab lah terhadap permasalahan itu. Anda bisa buktikan. Apalagi saat ini kita amati pola mereka hanya buat kecitraan publik semata. Di balik itu semua, coba Anda lihat, semua adalah membuat kecitraan pribadinya semata, tanpa melihat adalah jadi bawahannya bagaimana, dengan beratnya, dengan segala konsekuensi risikonya. Mana dia mau bertanggung jawab, bahkan dia menunjukkan kekurangan di media. Yang ini yang kualitas pimpinan-pimpinan yang sangat tidak memberikan pengayoman kepada bawahannya. Dia menunjukkan kekurangan Anda di media untuk kecitraan pribadinya. Ayo kita perlu pikirkan bersama dampak menghadapi pimpinan tipologi seperti ini. Sebaiknya kita menghindar dari sistem yang mereka terapkan. Harus betul-betul sebagai bawahan yang cerdas, sehingga betul-betul kesehatan mental Anda akan lebih baik. Kesehatan pribadi Anda sangat ditentukan oleh diri Anda dan keluarga Anda. Tidak ada komandan Anda yang memikirkan kesehatan Anda di tempat kerja. Berikut ada 9 tips mengatasi stres di tempat kerja. Yang pertama, rencanakan dengan baik aktivitas Anda. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas. Penting sekali untuk membuat perencanaan, bukan hanya jangka panjang, tapi juga jangka pendek. Jadi rencana bulanan, rencana harian, nah ini harus diupayakan yang terbaik. Yang kedua, pastikan Anda di masa lalu pernah mengalami masalah-masalah di tempat kerja. Coba ingat kembali apakah cara-cara Anda gunakan untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi saat ini. Jadi ini yang perlu untuk disimak kembali. Apalagi Anda memiliki pengalaman buruk terhadap proyek-proyek mercusuar yang bila tidak Anda jeli, tidak ada cerdas, Anda sudah masuk hotel Pridio. Pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat pahit yang perlu Anda cermati bersama. Yang ketiga, ikutilah membangun iklim kerja yang menyenangkan, yaitu bersikap terbuka, berkomunikasi dengan sesama rekan kerja sebagai peranan partnership. Nah, ini peranan partnership. Yang keempat, pastikan Anda mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab Anda, serta jangan ragu untuk bertanya. Bila tidak sesuai, tolak.
Jangan Anda kerjakan yang Anda menjadi menambah risiko terhadap kesehatan pribadi Anda, beban terhadap diri Anda. Jangan hanya menjadi yes man saja. Kalau tidak sesuai dengan kepribadian Anda, kecitraan Anda, tolak saja. Yang kelima, lakukan beberapa hal, beberapa kali break untuk beberapa menit selama Anda bekerja. Santai, jangan melakukan apapun, ambil napas dalam-dalam. Tentu adalah ini sangat bagus bagi yang muslim, jadi melakukan sholat pada jam-jam sholat. Bagi yang Hindu, melakukan adalah yoga sesaat untuk memberikan adalah relaksasi. Lakukan jadi relaksasi meditasi ataupun lakukan yoga di tempat bekerja. Yang kelima, lakukan yang keenam adalah memiliki sikap toleransi kepada sesama rekan kerja. Ingatlah bahwa masing-masing orang adalah pribadi yang unik. Sebagai contoh, beberapa orang justru berprestasi lebih baik di bawah tekanan, sementara sebagian orang membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketujuh, delegasikan sebagian tanggung jawab Anda kepada anak buah Anda. Jangan Anda mengerjakan hal-hal yang kecil yang merupakan tanggung jawab bawahan Anda yang sangat bisa dikerjakan dengan baik. Jangan mengambil komandan mengambil pekerjaan yang sangat teknis. Berikan pendelegasian kepada bawahan Anda. Yang kedelapan, pertahankan semangat tim Anda. Misalnya dengan melakukan perayaan-perayaan kecil, berolahraga, rekreasi bersama. Jangan sampai waspada Anda. Ini adalah jadi kebobrokan Anda. Hari Jumat adalah hari krida. Jadi hari krida, hari berolahraga, jangan Anda nungguin staf. Nongkrongin dari jam 7.15 sampai setengah 9. Ini mereka adalah jam olahraga. Karyawan Anda butuh olahraga. Jangan sampai Anda nongkrong ini. Apa Anda disorientasi waktu? Enggak. Berikan kesempatan mereka untuk berrekreasi. Jadi kalau bagi yang bekerja di jajaran tertentu, bila ada yang sakit, mereka pasti ke UGD. Mereka paham tentang hal itu. Yang kesembilan, sediakan lingkungan kerja yang baik. Minimalkan gangguan-gangguan suara, ventilasi, pencahayaan, suhu yang bagus. Kalau panas, upayakanlah sebagai komandan menyiapkan adalah jadi ruangan yang ber-AC. Paling minimal lah cross ventilasi. Di samping stres di tempat kerja, di kehidupan secara umum kita pun dapat mengalami stres. Jadi dengan beberapa alasan berikut ada beberapa tips mengatasi stres di dalam kehidupan. Jadi lakukan pemijatan tubuh, body massage, karena pemijatan baik untuk relaksasi dan penormalan tekanan darah. Setelah pemijatan Anda akan mengalami perbaikan kualitas tidur yang tentu saja akan memulihkan lebih baik keletihan Anda. Ini lakukan, jadi boleh Anda lakukan relaksasi. Jadi relaksasi meditasi, relaksasi berolahraga secara teratur merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi stres. Jangan Anda sebagai komandan menungguin orang hari krida, Anda yang disorientasi. Ini yang sangat saya sayangkan. Berikan kesempatan olahraga yang terbaik kepada bawahan Anda sehingga dia akan sehat, mampu adalah mempertahankan kualitas, jadi sehat, segar dan bugar. Jadi berolahraga akan memobilisasi otot-otot kita, mempercepat aliran darah dan membuka paru-paru untuk mengambil lebih banyak oksigen. Dampaknya Anda akan memperoleh tidur yang lebih nyenyak dan kesehatan yang lebih baik. Lakukan hobi. Nah, jadi
Ini bagi yang suka mancing, silahkan mancing. Yang suka jogging, silahkan jogging. Suka mendaki, silahkan mendaki. Dan upayakan hal ini dengan senang. Seperti jogging track ataupun jalan-jalan santai dengan keluarga. Anda bisa juga melakukan petualangan yang belum pernah Anda alami sebelumnya, seperti berarung jeram misalnya. Melakukan kegiatan-kegiatan ini dapat menghilangkan pikiran yang menyebabkan stres. Jadi lakukan traveling yang sebaik mungkin. Ini yang coba dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan Anda dikerjakan seperti robot saja, kerja cepat tidak mungkin. Setiap orang memiliki adalah keterbatasan. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengembangkan adalah pola partnership yang terbaik. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa bir, anggur, ataupun whisky dapat menghilangkan stres. Itu tidak benar. Tidak benar. Oleh karena itu, saran saya selaku dokter keluarga, Anda jangan sampai meminum minuman beralkohol. Lakukanlah jadi sesuatu kegiatan-kegiatan yang baik. Cukup minum air putih yang memberikan adalah kontribusi dalam kehidupan Anda yang lebih baik. Lakukan meditasi. Kalau di Bali ini kita upayakan sekarang suatu meditasi relaksasi. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa alat yang sangat ampuh dalam mengatasi stres adalah meditasi. Meditasi sangat membantu membersihkan pikiran kita dan meningkatkan konsentrasi. Telah terbukti bahwa meditasi selama 15 menit sama dengan kita beristirahat 1 jam. Meskipun Anda hanya melakukan meditasi selama 2 menit, tetap akan cukup membantu. Meditasi akan sangat membantu Anda melakukan hal-hal yang jadi mengurangi stres. Oleh karena itulah upayakan. Jadi kalau ini beberapa teknis melakukan adalah kegiatan yoga. Jadi yoga kona bagi muslim itu dilakukan sholat, ini adalah sangat membantu. Ketika seseorang mengalami stres, suatu relaksasi alamiah jika orang tersebut kemudian melampiaskan dengan mengkonsumsi banyak makan. Nah ini yang waspadalah. Jadi jangan hal yang ini dilakukan, justru akan bertambah buruk. Hindari untuk makanan yang banyak, sehingga bodi badan Anda, indeks massa tubuh Anda akan meningkat tajam. Yang perlu untuk diketahui adalah bagi pasangan-pasangan muda bahwa seks, jadi hubungan sesama artinya dengan pasangan Anda, lakukan hubungan seks adalah penyembuhan yang sangat baik untuk menghilangkan stres. Bila Anda stres, ya berupayalah bersama-sama pasangan Anda menikmati sehingga akan mengurangi dampak daripada stres. Jika tubuh kita sedang lelah, tidak mudah bagi kita dalam mengendalikan stres. Tidak cukup tidur akan mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Dan biasakan kita mengalami hari yang buruk karena kurang tidur. Nah ini bila Anda kurang tidur, jadi juga akan meningkatkan stres. Oleh karena itu, bila Anda stres, usahakan Anda istirahat dan tidur yang cukup dengan suasana kamar yang nyaman. Jadi ketahuilah bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan untuk mengalami stres dengan cara yang berbeda-beda. Anda bisa mengatasi stres seperti apa yang kami telah katakan tadi. Sebetulnya pengendalian stres tidak sesulit seperti yang kita pikirkan hal tersebut. Ini hanya masalah bagaimana kita melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Kepada para pemirsa di mana berada, bagaimana upaya kita bersama
untuk mengurangi stres di tempat kerja. Makin lentur kita jadi makin mampu melakukan adjustment yang bagus. Itu adalah upaya yang paling terbaik untuk mengendalikan konflik di antara sesama kita. Jadi oleh karena itu kepada para pemimpin, jadi yang punya anak buah jangan terlalu memaksakan. Jadi kehendak Anda yang terlalu berlebihan, tetapi Anda berpikir bahwa mereka semua adalah sebagai partnership Anda yang untuk membangun perusahaan Anda di mana Anda dibesarkan. Jangan lupa. Jadi jangan hanya Anda memikirkan diri pribadi Anda, tetapi bagaimana memikirkan masyarakat yang lebih banyak lagi. Kepada seluruh karyawan dimanapun berada, mari kita berupaya bersama-sama pengendalian stres dengan yang terbaik. Stres sangat diperlukan untuk memotivasi kerja kita, tetapi bagaimana upaya kita pengendalian sehingga betul-betul kesehatan mental kita akan lebih baik. Demikian cerahan kami pada saat ini yang mudah-mudahan sangat berguna buat para pemirsa dimanapun berada. Kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Matur Suksema. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.